Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman dan juga keluarga besar Jejak Imani yang Allah muliakan, kita masuk ke dalam bulan ke-12 dari rangkaian bulan Hijriyah atau Qamariyah. Setelah Dzulqa'dah, kita masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Uniknya adalah inilah sebuah bulan yang kemudian dinamakan dengan Dzulhijjah sebab di dalamnya ada haji. Yang haji ini sudah terlaksana jauh sebelum adanya Rasulullah. Karenanya ada hal-hal yang unik yang kemudian bisa kita gali. Sebab itulah mengapa bulan ini Allah mengatakan yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya Dzulhijjah termasuk ke dalam bulan-bulan yang haram. Kemudian Rasul menyampaikan bahwasanya semua amalan, entah itu sedekah, salatnya, puasanya, wakafnya, tilawahnya, qiyamul lailnya, semua lebih utama. Bahkan kata Rasul, semua ibadah di bulan ini lebih Allah sukai dan Allah cintai daripada orang yang dia berjihad fisabilillah, kecuali ada satu orang yang dia berjihad membawa raganya, hartanya, dan saat ia pulang tidak ada yang tersisa sama sekali. Artinya nyawa hilang, hartanya telah habis dan sirna, maka dia bisa melampaui dari keutamaan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Tetapi andaikan ada orang dia berjihad kembali dalam keadaan masih hidup dengan membawa bekalnya juga, maka masih kalah derajatnya, masih kalah pahalanya, kemuliaannya dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian beramal kebaikan. Karenanya tidak ada hal yang lebih mulia saat kita telah masuk ke dalam Dzulhijjah ini kecuali kita semuanya melaksanakan amal kebaikan. Yang kedua, saat kemudian dalam rangkaian bulan ini ada puasa-puasa yang kemudian kata para ulama adalah puasa-puasa yang memiliki banyak keutamaan. Ada puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ada pula puasa sebelum atau sehari sebelumnya yang kata para ulama pahalanya juga sangat luar biasa. Uniknya adalah ada orang-orang yang Allah berikan usia masuk untuk menikmati nuansa Dzulhijjah. Tetapi kita bagi ada dua pembagian. Orang yang Allah berikan usianya masuk ke Dzulhijjah ini, tetapi dia mubadzir soal waktu dan juga amalnya. Dia tak segera beribadah, dia tak segera mengejar banyaknya amal kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tak semua orang mungkin bisa berkurban, juga tak semua orang mungkin bisa berhaji. Tetapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk kemudian memaksimalkan semua amal kebaikan. Semua amal kebaikan, entah itu fisiknya, raganya, hartanya, pikirannya, dan semuanya untuk bisa meraih kemuliaan di bulan Dzulhijjah ini. Karenanya bahkan kesempatan yang mulia ini, kalaulah kita tidak kemudian berkaca kepada orang-orang yang dulu pernah hidup, orang-orang yang dulu pernah menyelami bulan ini, dan tahun ini dia tidak ada, dia telah wafat, dia telah terkubur di tanah. Tapi kita masih ada, kita masih hidup di bulan mulia ini, Dzulhijjah, bulan ke-12 ini, dalam rangkaian bulan Qamariyah ini, maka selayaknya kita bersegera dalam amal kebaikannya. Ada pula orang-orang yang kemudian
menabung untuk mau mengerahkan hartanya dan tenaganya untuk berkurban di bulan ini. Karenanya amalan juga yang ibadah, karenanya pula ada juga amalan yang kemudian bisa kita kejar, minimal 2 amalan. Yang pertama puasanya di bulan Dzulhijjah ini, yang kedua adalah kurbannya. Andaikan kita tidak bisa berkurban dengan langsung memberi seekor kambing, mungkin kita bisa untuk kemudian mengajak teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita untuk bisa mengejar amal-amal kurban di bulan yang mulia ini. Sebab andaikan seseorang yang kemudian dia berkurban, maka tentunya dia akan mendapatkan kebaikan pada apa yang ia kurbankan berupa hewannya dan juga pahalanya. Kemudian ada hal yang menarik saat kita membahas soal bulan Dzulhijjah ini, yaitu bulan selepas dari bulan Dzulqa'dah, yaitu banyak di antara ulama yang kemudian dia bersegera dalam kebaikannya. Ada seorang sahabat mulia bernama Sayyidina Ali. Beliau pernah berkata kepada seorang bernama Ammar, la tahzan anid dunya. Wahai Ammar, jangan engkau sedih atas perkara dunia ini. Fa inad dunya, bahwasanya dunia ini hanya ada 6 hal. Yang pertama kata Sayyidina Ali, yaitu ma'kulun wa masyrubun wa malbus. Kata Sayyidina Ali, dunia itu hanya ada 6. Yang pertama soal makanan, apa yang kita makan, wa masyrub, apa yang kita minum, wa malbus, apa yang kita pakai, wa mashmum, apa yang kita cium, wangian, parfum, dan sebagainya, wa markub, apa yang kita tunggangi, apa yang kita naiki, motorkah, mobilkah, sepedakah. Yang keenam, wa mankuh, seseorang yang kita nikahi. Jangan terlalu sedih soal dunia ini. Kemudian kata para ulama, inilah kemudian saat seorang Ammar atau yang lainnya mendengarkan petuah dari Ali ini, mereka bersegera dalam beramal kebaikan, bersegera dalam menjalankan atau kebaikan apapun yang bisa kita hari ini kerjakan. Bahkan andai orang bingung di bulan Dzulhijjah, kira-kira saya bulan Dzulhijjah ini, kira-kira saya di bulan ini mau ngapain aja, dia bingung, dia tak tahu ingin beramal apa, maka ingatlah Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kata Rasul, kita tak perlu khawatir, tak perlu bingung, tak perlu gundah gulana. Rasul menyampaikan bahwasanya apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan hari ini, i'malu, kerjakan. Fakullun muyassarun, dan kita akan Allah mudahkan. Allah mudahkan. Andaikan amal itu sulit, Allah mudahkan. Andai amal itu rumit, Allah berikan kemudahan. Lima khuliqalahu, dan kita akan dipertemukan dengan apa yang kelak menjadi rangkaian dari takdir yang Allah beri untuk kita. Karenanya tak perlu khawatir kita ingin beramal apa saat tiba Dzulhijjah, tetapi segera beramal apapun itu amalnya. Kalaupun dibukakan pintu untuk beramal puasa, segera berpuasa. Kalau dibukakan pintu untuk sedekah, segera sedekah. Adapun pintu kemudian kita bisa berkurban, berkurbanlah. Atau mungkin pintu berbakti kepada orang tua, maka segera, jangan ditunda. Jangan ditunda untuk semua kebaikan yang kita bisa kerjakan di bulan mulia ini. Sebab Dzulhijjah tak lama. Makanya ada 10 hari pertama. 10 hari pertama itu di mana para ulama mengatakan 10 hari pertama itu di mana disampaikan para ulama, orang-orang bersegera dalam kebaikan minimal di 10 hari pertamanya. Entah puasanya ataupun yang lainnya. 10 hari ini tak lama, dia cepat sekali berlalunya. Maka andai kita tidak bersegera, maka tentu kita akan merugi. Sebagaimana ungkapan Rasul yang kemudian meskipun ini konteksnya adalah untuk Ramadan, tapi dia bisa juga untuk kita berikan suntikan semangat di bulan Dzulhijjah ini. Ya baghil khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para
pecinta kebaikan, bersegeralah. Wa ya baghiyasyarr aqsir. Wahai para pecandu, pecinta kemaksiatan, berhentilah, berhentilah. Maka maksimalkan amal-amal kita di bulan Dzulhijjah ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang kemudian Dzulhijjah di dalamnya ada ibadah haji. Maka andai kita juga belum bisa berhaji, maka berdoalah semoga Allah undang kita untuk bisa berhaji di tanahnya, yaitu Makkah Al-Mukarramah, menikmati nuansa Arafah dan juga kota Madinah Al-Munawwarah. Dan terakhir, sebagai penutup, Dzulhijjah adalah bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tapi tidak secara langsung, tapi ditafsirkan para ulama sebagai bulan yang haram, bulan yang tidak boleh ada kezaliman, bulan yang tidak boleh ada keburukan. Maka kecilkan potensi kita bermaksiat dan perbesarlah potensi untuk beramal kebaikan. Tak lama bulan ini, dan sungguh mulia orang yang beramal kebaikan, bahkan dia amal kebaikannya melebihi orang-orang yang berjihad. Fisabilillah, orang yang berjihad. Orang bertanya ke Rasul, apa yang paling mulia? Apakah jihad paling mulia ketika tiba bulan Dzulhijjah? Kata Rasul, tidak. Yang paling mulia adalah orang yang beramal soleh. Semua amal kebaikan yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Semoga kita semuanya Allah berikan taufiknya, hidayahnya, dan juga karunia-Nya untuk kita bisa beramal kebaikan di bulan Dzulhijjah ini, di bulan yang mulia ini, dengan semua amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Jangan pilih-pilih, oh pilih A, pilih B, tidak. Semua yang bisa dikerjakan semampunya dikejar dan dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa menambah iman kita dan juga bisa membuat kita semuanya semakin cinta dengan Islam dan juga semakin taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.